saya, Flora Indah Sari Purba. Saya akan menjelaskan tentang perang yang ada di Sumatera Barat, yaitu Perang di Paderi. Perang Padri adalah perang saudara yang pernah terjadi di Minangkabau, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung, yang kini termasuk Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang Perang Padri. Sejarah atau latar belakang Perang Padri dimulai pada 1803, ketika 3 orang Minangkabau pulang dari Makkah, usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Seorang ulama bernama Tuan Kunan Renceh tertarik untuk ikut andil dan mendukung niat ketiga haji yang baru saja pulang dari Tanah Suci itu. Akhirnya, Tuan Kunan Renceh bergabung dan mengajak orang-orang lain untuk turut serta. Mereka tergabung dalam kelompok bernama Harimaunan Salapan. Harimaunan Salapan meminta pemimpin Kesultanan Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah, dan kerabat kerajaan bernama Tuan Kulintau untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dikutip dari artikel dalam portal resmi Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ada beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti sabung ayam, judi, serta minum minuman keras. Kebiasaan ini sebenarnya tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat kaum adat yang beragama Islam. Menanggapi hal ini, kaum padri atau kelompok agamis terpaksa menggunakan cara keras untuk bisa mengubah kebiasaan itu sekaligus dengan misi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kronologi dan tokoh Perang Padri. Peperangan antar saudara di ranah Minang pun tak terelakkan. Pada 1803, seorang tokoh ulama bernama Tuanku Pasaman memimpin serangan kaum Padri ke kerajaan Pagaruyung. Perang ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dari istana. Tahun 1815, golongan Padri yang digalang Harimaunan Salapan berhasil menyudutkan kaum adat. Beberapa tokoh terkemuka dari Harimaunan Salapan di antaranya adalah Tuan Kunan Receh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rau, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mensiangan, Tuanku Pandai Sikek, dan Tuanku Barumun. Lantaran semakin terdesak, orang-orang dari golongan adat kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang saat itu menjajah wilayah Nusantara, termasuk Minangkabau. Tanggal 4 Maret 1822, pasukan dari Hindia Belanda yang dipimpin Letnan Kolonel Raff berhasil mengusir kaum Padri dari kerajaan Pagaruyung. Di Batu Sangkar, Raff membangun benteng pertahanan yang bernama Fort van der Capellen. Tepat 10 Juni 1822, pasukan Raff yang bergerak dihadang oleh laskar kaum Padri. Namun Belanda berhasil melanjutkan perjalanannya ke Luhak Agam. Pertempuran di daerah Baso terjadi pada 14 Agustus ke 1822. Kapten Gavinet dari pihak Belanda mengalami luka berat dan akhirnya wafat pada 5 September 1822. Perlawanan orang-orang Minangkabau dari kelompok Padri membuat Belanda terdesak hingga akhirnya memutuskan kembali ke Batu Sangkar. Pada 13 April tahun berikutnya, Raff kembali menyerang ke daerah Lintau, markas pertahanan kaum Padri. Pertempuran ini terjadi amat sengit hingga menyebabkan Belanda mundur pada 16 April 1823. Raff kemudian meminta Sultan Arifin Muningsyah untuk datang ke kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi, pada 1825, sang Sultan wafat. Tanggal November 1825, Belanda mengajukan gencatan senjata sembari meracik strategi licik berupa perjanjian masang. Belanda saat itu sedang kewalahan dan kehilangan banyak sumber daya untuk membiayai beberapa perang lain, termasuk perang melawan Pangeran Diponegoro di Jawa. Saat masa gencatan senjata inilah, Tuanku Imam Bonjol, yang notabene adalah salah satu pemimpin. Kaum Padri mencoba mengajak kaum adat untuk bersatu, karena lawan yang sesungguhnya adalah penjajah Belanda. Jones dan kawan-kawan menuliskan, perdamaian dan kesepakatan untuk bersatu antara kaum Padri dan kaum adat
akhirnya tercapai. Kesepakatan damai yang diadakan di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, ini dikenal dengan nama Plakat Puncak Peto. Hasilnya adalah perwujudan konsensus bersama yakni adat, basandi syarak. Syarak basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau, berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Berakhirnya Perang Padri. Setelah Perang Jawa berakhir pada 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan siasat licik, Belanda kembali memusatkan fokus ke Minangkabau. Pasukan kolonial membangun benteng di Bukit Tinggi bernama Fort de Kock. Pada 11 Januari 1833, pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum Padri dan kaum adat. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali. Belanda berdalih bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Lagi-lagi, Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada 1837 yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Perang kembali berkobar. Kali ini Belanda lebih unggul dan pada 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai dan beberapa pengikutnya yang selamat pergi ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan banyak tokoh pemimpin, kekuatan Minangkabau pun melemah dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang.